Di dunia ini, banyak sekali hal ajaib yang bisa kamu dapatkan. Bahkan dalam hal yang mungkin menurutmu terburuk sekalipun. Salah satu kondisi untuk kamu bisa menemukan keajaiban adalah saat kamu dilukai. Saat orang yang kamu sayangi memilih pergi dengan alasan kamu dan dia sudah tidak cocok. Atau mungkin alasan kamu terlalu baik untuk dia. Meski pada kebanyakan kejadian, alasan sebenarnya adalah ada yang lebih baik baginya daripada kamu. Ada seseorang yang bisa membuatnya merasa lebih bahagia dibanding kamu. Sedihnya, saat dia, seseorang yang kamu sayangi itu memilih pergi, kamu masih sangat cinta kepadanya. Kamu sedang tidak ingin pindah ke lain hati. Bahkan bisa jadi kamu sudah merencanakan banyak hal di masa depan yang ingin kamu lalui dengannya. Namun dia tetap memilih pergi. Dia meninggalkan kamu dan melukai. Kamu tiba-tiba merasa dunia ini teramat kejam. Tiba-tiba merasa tidak punya harapan baik lagi. Ya, wajar saja kamu sedang patah hati. Seseorang yang patah hati memang akan terbawa emosi. Sedihnya, ia akan merasakan hidup ini pedih saja. Terlepas dari rasa sakit di hatimu yang memang tidak bisa sembuh begitu saja. Ada satu hal yang harus kamu pahami. Luka itu bagian dari pendewasaan hidup. Satu hal yang menarik dari luka adalah kamu bisa menikmati fase sembuhnya. Kamu bisa belajar untuk menjadi sembuh dari luka harus bagaimana. Lalu jika suatu hari ada yang melukai lagi, kamu paham harus melakukan apa. Itulah alasan terbaik menikmati masa dilukai. Jangan hanya galau, lalu tidak belajar dari kesialanmu. Pahamilah, setiap hal yang terjadi ada hikmahnya, termasuk saat kamu dibuat patah hati dan hatimu terluka. Kalau kamu luka dan hari ini galau, itu wajar saja. Bersedihlah sesedih yang kamu bisa. Tidak usah takut menjadi seseorang yang cengeng, karena cengeng itu juga sifat manusia. Kamu masih menjadi manusia pada saat kamu terluka. Hanya saja yang tidak baik adalah cengeng yang berlarut-larut. Kamu harus mengambil pelajaran berharga dari lukamu. Kamu harus tahu bagaimana proses penyembuhannya. Nanti kalau ada yang melukaimu lagi, setidaknya kamu tidak harus galau. Selama saat kamu terluka pertama kali, kamu bisa lebih kuat dari sebelumnya. Tidak salah jika kamu begitu cinta kepada seseorang. Tidak salah juga jika kamu berharap hanya ingin hidup dengannya. Aku pernah juga seperti itu. Bahkan aku pernah merencanakan, memikirkan jangka sangat panjang. Bagaimana kalau nanti sudah menikah, punya anak, tinggal di mana, hidup dengan cara apa, pola hidup seperti apa, ingin punya pustaka mini, kafe, dan usaha lainnya. Anak-anak harus baik pendidikannya. Sedetail itu aku pernah membayangkan hidup dengan seseorang. Dia yang bahkan belum menjadi kekasihku sama sekali. Salah? Tidak, namanya juga impian, bermimpi. Ya wajar saja kita ingin yang terbaik untuk hidup kita, ingin menjalaninya dengan orang yang kita ingini. Namun tidak semua keinginan bisa terwujud. Bertahun aku pernah bertahan, menunggu dia membuka hati. Aku pikir dia akan belajar menerima. Aku terus memperjuangkan dia. Kesalahanku waktu itu yang akhirnya kusadari adalah aku memperjuangkan orang yang salah. Seseorang yang tidak peduli dengan apa yang aku lakukan. Dia bahkan tidak ingin tahu, hanya melihat sepintas lalu. Kemudian memilih berlalu. Waktu itu aku merasa itu hanya bagian dari usaha. Namun lama-lama kok rasanya sakit ya. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu harus berhenti memperjuangkannya sendiri? Tentu tidak perlu berhenti jika kamu pikir akan benar-benar mendapatkan hatinya. Pertanyaannya adalah, seandainya pun kamu mendapatkan hatinya, apakah kamu benar-benar akan bahagia?
Atau jangan-jangan kamu sudah terlalu lelah berjuang hingga tidak bisa lagi menikmati rasanya jatuh cinta. Namun, jika kamu masih ingin bersikeras hanya ingin dia, tetaplah lanjutkan apa yang sudah kamu lakukan. Setidaknya nanti kamu akan mengerti bagaimana akhirnya setelah perjuanganmu yang teramat panjang. Satu hal yang sebenarnya bisa kamu renungkan lagi, bagaimana kalau kamu mulai mencintai orang yang bersedia saja? Bukankah cinta bisa ditumbuhkan? Atau jangan-jangan selama ini yang kamu perjuangkan sebenarnya bukanlah cinta, hanya sebuah obsesi karena dia mengabaikanmu, karena dia menolak cinta. Lantas, obsesi itu membuatmu merasa itu cinta. Padahal tahu, kamu sebenarnya sudah teramat lelah. Kamu tahu bisa lebih bahagia dengan orang lain. Namun obsesimu membutakan hati, seolah tidak ada yang lain yang kamu ingini. Kalau dia tidak bersedia bersamamu, kamu harus belajar bersedia bersama yang lain. Seseorang yang juga bersedia bersamamu bukan dia yang sekedar main-main. Sebab bahagiamu adalah tanggung jawabmu. Mengapa harus menunggu orang yang tidak peduli padamu untuk membahagiakanmu? Mengapa harus menghabiskan waktu pada sesuatu yang tidak pasti? Hidup ini tidak begitu lama. Jangan habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kamu orang yang tidak bisa melupakan satu orang yang menyakitimu sampai hari ini. Padahal kamu tidak lagi mencintainya, pun tidak sayang lagi kepadanya. Namun mengapa kamu begitu sulit melupakannya? Kamu masih saja memikirkan dia, sengaja atau tidak. Bayangannya tetap saja mengganggu kepalamu. Seringkali kamu malah emosi sendiri, geram dengan apa yang menimpa dirimu. Kamu ingin dia segera lenyap dari hidupmu, namun nyatanya semua itu terasa sulit untuk berlalu. Barangkali begini, kamu tidak pernah bisa mengikhlas kesalahannya. Kamu tidak pernah belajar menerima kenyataan, dan kamu terus membenci karena rasa kecewamu. Atau kamu dendam kepadanya karena telah menyakitimu. Ingin dia juga merasakan kesakitan yang kamu rasakan. Itulah mengapa kamu masih saja tidak bisa melupakannya. Seperti kata nasihat lama, di dunia ini ada dua hal yang membuat kamu tidak bisa melupakan seseorang. Pertama, kebencian. Kamu membencinya sepenuh hatimu. Itulah yang membuat kamu tidak pernah bisa melupakannya. Sebab kebencian itu tanpa kamu sadari seperti menaruh dia di kepalamu. Hal yang menyebabkan dia terus menggerayangi pikiranmu. Meski kamu berusaha melupakannya, rasa bencimu yang berlebihan tidak akan pernah membuatmu lupa padanya. Kedua, rasa sayang. Kamu diam-diam masih sayang kepadanya. Meski mulutmu berkata tidak, tetapi hatimu tidak pernah bisa mengelak. Kamu masih menyimpan dia di hatimu. Mana mungkin bisa melupakan kalau dia masih kamu letakkan di tempat terbaik dalam dirimu. Dia masih menjadi penghuni hatimu. Makanya, sebaik-baiknya cara melupakan adalah merelakan, ikhlaskanlah dia. Meski rasanya begitu sakit atas apa yang dia lakukan. Sebab ikhlas akan membuatmu merasa benar-benar lepas. Kamu tidak perlu membenci. Juga tidak lagi berharap apapun padanya. Biarkan dia berlalu bersama hal-hal yang tidak lagi kamu pedulikan.